Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umbu Jordan Restan DJ dengan NIM 1809010055. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dari mata kuliah ilmu penyakit viral. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit yang pertama infeksi Brucella disease atau Gumboro disease, dan yang kedua adalah infeksi pankreas necrosis. Mari kita lanjutkan ke penyakit yang pertama, yaitu infeksi Brucella atau Gumboro disease. Infection Brucella disease virus atau IBDF adalah virus RNA yang unta ganda mild genus Avirabirvirus dari famili Biraviridae yang paling mudah isolasi dari Bursa fabricius, tetapi mungkin juga dapat diisolasi dari organ lain. Namun virus ini sangat stabil dan juga sangat sulit diberantas. Virus ini lebih rentan kepada unggas yang muda karena jumlah limfosit B yang terbatas dan antibodi yang masih rendah. Pada awalnya IBDF ditemukan di Lawera, Amerika pada tahun 1956, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, baik itu di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Asia, dan juga termasuk di negara Indonesia sendiri. Morbiditas dan mortalitas IBD bervariasi tergantung dari strain IBD atau unggas yang terserang. Unggas seperti burung unta, itik, angsa, burung puyuh, kalkun, dan burung merpati dilaporkan dapat terinfeksi virus IBD. Namun lesi yang ditimbulkan pada itik dan burung yang terinfeksi lebih ringan jika dibandingkan dengan lesi yang ditimbulkan pada ayam yang terinfeksi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ayam lebih peka daripada unggas yang lain. Gejala klinis yang ditimbulkan dari Brucella disease itu setelah inkubasi periode 2-3 hari, anak ayam akan menunjukkan depresi, bulu-bulunya akan menjadi teracak, anoreksia, diare. Gejala klinis yang ditimbulkan IBD yaitu setelah inkubasi periode 2-3 hari, anak ayam akan menunjukkan depresi, bulu-bulunya akan teracak, anoreksia, diare, gemetar, dan juga mengalami dehidrasi. Kematian dimulai dari hari ketiga infeksi, mencapai puncaknya pada hari keempat, lalu turun dengan cepat, dan ayam yang masih hidup akan memulihkan kondisi kesehatan yang jelas setelah 5-7 hari. Penyakit IBD menyerang ayam yang berusia 3-6 minggu pada saat perkembangan bursa infeksius menjadi optimal. Pada saat yang sama, antibodi ayam akan menurun sehingga ayam rentan terhadap infeksi virus IBD. Sebaliknya, penyakit IBD tidak membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi bursa fabricius, karena target sel virus IBD adalah sel pada bursa fabricius yang sudah matang. Infeksi IBDF mengalami kerusakan pada bursa fabricius yang berupa nekrosis dan apoptosis pada sel limfoid B. Infeksi pada umumnya melalui oral bersama dengan pakan yang tercemar dan masuk ke dalam usus. Virus kemudian ditangkap oleh sel makrofag atau limfosit sebagai antigen presenting atau sel ATC. Diagnosa yang digunakan untuk mendeteksi IBD yaitu yang pertama dengan melakukan pewarnaan immunofluorescence atau pemotongan jaringan bursa. Yang kedua, tes difusi gel dengan bursal yang terinfeksi jaringan sebagai antigen.
Yang ketiga, mikroskop elektron dari bursa spesimen. Yang keempat, melakukan PCR. Yang kelima, melakukan uji serologis dengan menggunakan uji ELISA. Yang berikut adalah penanganan agar unggas tidak terinfeksi oleh IBD. Yang pertama itu meningkatkan higien dan sanitasi serta melakukan vaksinasi, dan yang kedua memberantas faktor mekanis seperti nyamuk, dan ulat. Yang berikut adalah penanganan agar unggas tidak terinfeksi oleh IBD. Yang pertama, meningkatkan higien dan sanitasi serta melakukan vaksinasi. Yang kedua, membatasi faktor mekanis seperti nyamuk, tempat ulat makan, dan tikus yang berukuran kecil. Sehingga yang ketiga, memusnahkan atau mengisolasi ayam yang terinfeksi dan mengendalikan unggas lainnya agar tidak terinfeksi. Yang berikut adalah infeksi necrosis virus. Gejala klinis yang dapat dilihat dari IPNV yaitu yang pertama, kematian mendadak, dan biasanya pertama kali ada ikan yang masih muda. Tanda gejala klinis bervariasi antara lain pergerakan menjadi lambat, pigmen warna menjadi gelap, perut membesar, dan terdapat cairan visceral, perdarahan di daerah perut bagian bawah atau bagian ventral bagian sirip, hati dan limpa menjadi pucat dan membesar, serta tidak terdapat makanan di dalam perut, dan usus biasanya mengandung insudat fukoid yang berwarna kekuningan atau keputihan. Jadi penularan virus IPN dapat terjadi secara vertikal atau langsung ditularkan dari induk ke anak dan juga secara horizontal melalui air, urin, feses, sekresi seksual, serta ikan yang mati atau sakit yang dikonsumsi oleh ikan lain. Pada umumnya ikan yang sembuh akan menjadi karil atau pembawa penyakit bagi ikan-ikan lain yang sebelumnya belum pernah terinfeksi. Setelah itu masa inkubasi terhadap IPN sangat pendek, antara 3-5 hari sebelum tanda krisis atau kematian terjadi. Faktor-faktor yang seperti inang, suhu yang rendah, infeksius ikan akan memperpanjang masa inkubasi. Diagnosa klinis yang paling sering dikonfirmasi oleh fisiologi internal, khususnya organ pankreas, dengan isolasi virus dalam kultur jaringan, diikuti dengan identifikasi metode serologi seperti serum, sterilisasi, ELISA atau mukofag. Untuk penanganannya sendiri belum ada pengobatan atau vaksin komersial yang tersedia. Pencegahan bisa dicapai dengan menghindari telur yang dibuahi yang berasal dari pembawa virus dari induk, dan juga pasokan air yang dilindungi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.